Coba aku tebak ya. Kamu datang lihat channel aku, lihat konten aku. Sepertinya kamu ini lagi ada masalah di dalam dirimu sendiri. Kayaknya kamu lagi cari cara bagaimana untuk tidak sering melakukan penundaan-tundaan dalam suatu pekerjaan. Lah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin sering menghantui kita semua. Gini, bahkan saya sendiri sering, banyak teman saya juga sering bertanya seperti ini. Kenapa ya rasanya sulit sekali untuk memulai pekerjaan? Padahal kita tahu pekerjaan itu harus diselesaikan. Ada tugas yang deadline-nya makin dekat. Ada proyek yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi entah kenapa kita malah asik scrolling media sosial, nonton film, atau sekedar bengong. Bahkan lebih memilih nongkrong di warung kopi daripada menyelesaikan pekerjaan kita. Atau bahkan lebih memilih apalah hal-hal lain yang dirasa itu tidak perlu. Lah, inilah yang kita sebut dengan istilah prokrastinasi. Ya seperti itu tadi. Sudah ada deadline tapi kita malah sibuk cari hal-hal yang tidak penting. Lah, ini adalah sebuah fenomena yang sudah tidak menjadi hal baru lagi. Bahkan dari zaman dulu orang-orang sudah bergumul dengan kebiasaan menunda-nunda yang seperti ini. Dari zaman dulu memang sudah ada. Seakan-akan ini sebuah warisan buruk yang perlu tidak kita wariskan lagi kepada anak turun kita. Cukup kita yang menunda-nunda pekerjaan dan nenek-nenek moyang kita. Kalau bisa anak kita dan generasi kita selanjutnya agar tidak selalu menunda-nunda pekerjaan. Tapi mengapa prokrastinasi ini begitu kuat mencengkeram kita? Sulit untuk melupakan, untuk tidak melakukan penundaan itu sulit. Gini, aku punya sedikit cerita dari seorang filosof Yunani kuno. Ini filosof ini sudah sangat terkenal. Beliau adalah bernama Aristoteles. Dia memiliki konsep yang disebut akrasia. Akrasia adalah keadaan di mana seseorang tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi gagal melakukannya karena kurangnya kontrol diri. Itu bukan karena dia malas atau tidak punya motivasi, tetapi karena ada konflik internal di dalam diri kita. Satu sisi ingin menyelesaikan tugas, di sisi lain ingin mencari kesenangan instan. Ya tuh. Iya. Ini tidak bisa kita tutupi, tidak bisa. Semua orang merasakan. Makanya sampai ada konsep akrasia ini. Dalam dunia modern, psikologi telah memberikan banyak pencerahan. Ahli psikologi seperti Dr. Tim Psikal dari Carleton University, Kanada, telah mendedikasikan hidupnya untuk meneliti prokrastinasi. Menurutnya, prokrastinasi itu bukan masalah manajemen waktu, melainkan masalah manajemen emosi. Tadi yang
yang diatur bukan waktunya tapi emosinya. Kita menunda pekerjaan bukan karena kita tidak punya waktu, enggak. Kalau waktu kita punya lah, kalau menjadi prioritas pasti punya. Tapi karena kita ingin menghindari perasaan negatif yang terkait dengan pekerjaan itu. Mau ini takut nanti yang lain nggak bisa, mau melakukan itu nanti khawatirnya pikiran terbebani dan sebagainya. Itu adalah perasaan negatif mungkin, atau kita takut gagal, merasa pekerjaan itu membosankan, atau merasa kewalahan dengan tumpuan tugas. Jadi kita menunda untuk melarikan diri dari emosi tidak nyaman itu. Akhirnya seperti itu. Menunda menjadikan cara untuk melarikan diri dari emosi yang tidak nyaman itu. Lah, ini seperti kisah yang mungkin pernah Anda alami. Anda tahu harus membuat laporan yang rumit. Tiba-tiba rasa cemas dan takut itu muncul. Nah, daripada menghadapi perasaan itu, Anda lebih memilih untuk mencari pelarian yang menyenangkan. Misalnya scroll HP, ngopi, ngobrol santai dengan teman, nonton video kucing lucu atau apalah yang sekiranya nggak sesuai dengan apa yang harusnya kalian lakukan. Nah, setelah 1 jam rasa cemas itu bukannya hilang, ya kan? Justru malah tambah besar karena kalian sadar laporan belum kesentuh, apapun belum jadi, deadline semakin dekat. Lah, hal yang semacam ini adalah sebuah jebakan dari prokrastinasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghentikan siklus ini? Ada beberapa strategi yang bisa kita terapkan, yang terinspirasi dari para ahli dan juga pengalaman banyak orang yang berhasil mengatasinya. Yang pertama, coba pecah tugas dari bagian kecil. Jangan lihat tugas sebagai satu gunung besar yang harus didaki. Pecahlah tugas itu menjadi bukit-bukit kecil. Contohnya, jika Anda harus menulis skripsi 50 halaman, nah, jangan berpikir saya harus menulis skripsi, tapi ubah menjadi saya akan menulis 1 paragraf hari ini, atau saya akan mencari 1 referensi hari ini. Kalau kamu punya pekerjaan yang numpuk banyaknya, 10 pekerjaan, jangan lihat 10 pekerjaannya, tapi lihat saya akan mencoba menyelesaikan secuil pekerjaan hari ini. Lah, salah satu teknik yang terkenal adalah teknik Pomodoro. Kerjakan tugas selama 25 menit, lalu istirahat 5 menit. Seperti itu. 25 menit bekerja, 5 menit istirahat. Jadi dalam jangka waktu setengah jam kalian bisa produktif 25 menit, 5 menitnya istirahat. Setelah 4 siklus ini saya melakukan seperti itu 30 menitan 4 kali, istirahat lebih lama. Misalnya 15 menit sampai 30 menit. Tapi tetap fokus pada menyelesaikan 1 sesi 25 menit, bukan menyelesaikan seluruh tugas. Nah, ini yang akan membantu Anda membangun momentum. Jadi sedikit demi sedikit. Nggak harus kalian bekerja langsung selama 3 jam. Nggak.
2 jam. Enggak harus. Kalau Anda butuh waktu 2 jam, cukup 15 menit 25 menit bekerja, 5 menit istirahat. Kalau serasa 2 jam sudah terlaksanakan, coba istirahat 15 sampai 30 menit. Santai, kita pakai santai saja. Ini namanya teknik Pomodoro. Yang kedua, caranya yaitu fokus pada langkah pertama, bukan hasil akhir. Kita sering menunda karena membayangkan hasil akhir yang sempurna. Padahal yang terpenting adalah memulai. Jangan berpikir saya harus membuat video yang sempurna. Ya, itu terlalu tinggi. Pikirkan saja, saya akan membuka laptop dan menulis 1 kalimat pertama. Semuanya nggak harus sempurna. Nggak bisa. Kalau mengharapkan sempurna, mau sampai kapan kamu sempurna? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Yang terpenting adalah fokus pada just start. Awalnya bagaimana? Begitu Anda memulai, momentum akan datang dengan sendirinya. Udahlah, mengalir saja. Yang ketiga caranya yaitu maafkan diri sendiri. Ini mungkin yang paling penting. Banyak dari kita yang merasa bersalah dan malu karena prokrastinasi. Perasaan ini justru bisa memperburuk keadaan dan membuat kita semakin menunda. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang memaafkan diri sendiri setelah prokrastinasi cenderung lebih sedikit menunda di kemudian hari. Maafkan, maklumi saja. Jadi terima saja bahwa Anda prokrastinasi hari ini. Maafkan diri, lalu rencanakan langkah kecil untuk besok. Udah, gitu aja. Nah, strategi ini efektif karena mereka langsung menyerang akar masalahnya, yaitu manajemen emosi. Yang pertama, memecahkan tugas mengurangi rasa kewalahan dan kecemasan. Yang kedua, fokus pada langkah pertama yang mengatasi ketakutan dan ketidaksempurnaan. Yang ketiga, memaafkan diri, menghilangkan rasa bersalah yang bisa menjadi pemicu prokrastinasi di masa depan. Jadi, teman-teman, prokrastinasi atau menunda-nunda waktu bukan tentang kemalasan. Ini tentang bagaimana kita mengelola emosi dan pikiran kita. Dengan memahami akar masalahnya dan menerapkan strategi yang tepat, kita bisa pelan-pelan keluar dari lingkaran setan ini. Mungkin Anda bisa coba salah satu dari teknik ini hari ini. Apa satu tugas yang sudah Anda tunda? Pecah menjadi langkah-langkah kecil dan mulailah dengan langkah pertama. Oke, ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar bila ada. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk pengetahuan selanjutnya. Sampai jumpa.